ingin ucapkan kerana pertama kali berjumpa dengan Datuk Abu Malik Yang Mama ini Datuk Raja Balai. Saya mohon InsyaAllah Tok. saya minta maaf kerana kita terusan tanpa berformaliti dulu. Jadi itu saya mohon maaf. Jadi insyaAllah ada kelapangan sama ada Datuk Nina Raja Balai datang ke Malaysia ataupun kami ke sana, jadi kita akan jumpa secara insyaAllah. Okay. Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Sebelumnya COVID-19 dulu kami sering membuat program pulang bersama tetapi antara yang spesialnya di situ ialah lawatan untuk berjumpa dengan Datuk Raja Balai di Muara Takus. Kerana itu adalah acara tahunan yang kami lakukan. Jadi insyaAllah sekiranya telah kembali normal, rencana-rencana seperti itu akan terus diadakan, insyaAllah. Peninggalan sejarah singkap misteri kejayaan negeri, pengarung tangguh penguasa bahari. Prasasti Arya dan kronik jadi bukti Sri Maharaja Dapunta Sainendra jejakan dinasti. Dikeluarkan di situ 017 semasa saya baca. Dan pemilihan orang Takus itu di 017 itu di garis Khutulistiwa itu sesuatu keajaiban yang kita perlu akui juga, kerana apabila kita ambilkan antipol bumi ini di sebalik sananya, antipolnya adalah di mana kawasan orang Inka di Amerika Selatan. Jadi Muara Takus itu dikebalikkan di sana, dia betul-betul di kawasan. Jadi itu bukan terjadinya secara semula jadi begitu saja, kerana mesti ada sesuatu yang keilmuan yang lebih dahsyat lagi yang menentukan di mana tamadun ini terletak. Jadi penceritaan seperti ini mungkin Pak Syukri akan dapat persiapkan. Nanti tim Pak Syukri atau saya akan menjemput bola. Jadi tolong persiapkan saja. Terutama tadi yang diminta oleh Pak Syukri itu ya, timnya terutama ya. Karena mereka Pak Audien ini itu sudah mindsetnya sudah beda. Dominan mereka Audien ini mindsetnya beda, tidak lagi mainstream. Jadi nilai tambahnya ada kaitannya dengan Islam, ya. Jadi Sriwijaya itu kan berbasis Melayu sebenarnya. Ya. Nah, yang menarik dari Melayu itu bahwa 99% orang Melayu itu adalah Islam. Sementara dari sejarah kita baca ya, kita ketahui
bahwa raja-raja Sriwijaya itu baru atau keturunan Sriwijaya itu baru di zamannya Parameswara baru memeluk agama Islam di awal abad ke-15 ya, di akhir abad ke-14 dan awal abad 15. Nah, jadi ini salah satu hal yang bisa kita eksploitasi ya. Bagaimana kaitan Sriwijaya atau Melayu dengan Islam itu menjadi sesuatu yang bisa dijual dari aspek pariwisatanya. Nah, ini pekerjaan kita ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat di Makassar Selatan itu ada megalitnya. Megalit ini sepertinya terpisah gitu ya, terasing ya. Jadi megalit tapi kita punya candi, kita punya ukiran, punya itu sepertinya ada jarak gitu ya. Nah, ini bisa kita kita gandeng ya. Karena kalau dari yang dibicarakan oleh Profesor Truman tempo hari, bahwa di megalit itu, salah satu megalit itu atau beberapa megalit itu ternyata usianya cukup muda. Jadi kalau selama ini kita ketahui atau kita dengar atau kita dapat info bahwa megalit itu dari masa 1.500 tahun yang lalu ya, 1.500 tahun sebelum Masehi, ternyata rentang waktunya panjang pembuatan megalit. 1958 itu sah, akhirnya menjadi agama Hindu. Nah, kenapa Bali memakai Hindu pada saat itu? Nah, ini juga terkait karena untuk bisa dimasukkan ke dalam kelompok agama pada saat itu. Kita ya, bagaimana mengkompilasi dari semua data yang ada untuk dijadikan satu produk. Dan harapannya dengan produk ini akan mendatangkan wisatawan dan mempopulerkan kita punya temuan, bahkan jejak luhur peradaban bangsa ini harus diketahui oleh semua orang, bahkan seluruh dunia, bahwa kita adalah generasi-generasi tangguh, generasi-generasi yang betul-betul menjadi generasi yang pilih tanding pada waktu itu, dan kita harus bangga. Nah, di sini saya punya program Indonesia Nusantara Bangkit. Bisa kelihatan ya? Oke. Ini Nusantara Bangkit Nusantara ini terinspirasi dari beberapa, setelah saya banyak ikut di grupnya WA Group dari Pak Santosa dan teman-teman lain, termasuk ada Pak Sultan Adil ya, Pak Sultan Adil dan lain-lain. Jadi kita harus bangga dengan kondisi ini. Jadi di sini ada beberapa yang disampaikan ya. Sampai sekarang Nusantara itu tidak pernah dikalahkan. Itu ada Dr. Agus Budiono. Dan ini ya sudah share ke beberapa negara dan beberapa buku yang sudah publish dan sudah bestseller ya. Bahwa Nusantara itu tidak pernah dikalahkan sejak dari dulu sampai sekarang. Nusantara itu penyelamat bangsa Eropa dan dari ancaman kepunahan. Eropa pada tahun 1200 sampai 1700 itu adalah daratan terbelakang didera oleh wabah kelaparan. Jadi kita adalah bangsa yang besar ya, bangsa yang besar, pemimpin dan pemandu bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Disinilah letak kebanggaan kita. Jauh sebelum awal Masehi, Nusantara adalah poros maritim. Kita tahu poros, kita menguasai jagat raya ini, 2/3 bumi ini dikuasai sama Nusantara. Dan dia adalah poros maritim yang berpusat di Sungai Musi. Kemudian satu negeri di belahan timur dunia, dikelilingi berbagai samudera, diberkahi, dilintasi khatulistiwa. Itulah Nusantara. Subur alamnya memiliki segala keistimewaan, bagaikan surga di belahan bumi. Inilah membuat orang Eropa datang. Ada satu negeri yang makmur, yang mempunyai rempah dan lain-lain, dilintasi khatulistiwa, dan di situ tidak ada kemiskinan. Bahkan di sini kita lihat dalam relief bangsa Mesir,
turut menggambarkan hewan-hewan purba berikut aksesoris yang ada dan digunakan masyarakat Nusantara. Jadi di situ tertulis di gedung di tembok hasil food lupa saya namanya yang di Mesir, dan ini Mesir kuno aja bangga bermitra dengan Nusantara. Artinya kita tahu selama ini Mesir itu adalah peradabannya paling tinggi karena Mesir kuno ya. Ternyata mereka bermitra dengan Nusantara. Kita bisa membayangkan bagaimana posisi kita pada waktu itu. Artinya kita ini mempunyai peradaban juga tinggi, sama setara dengan Mesir, karena dia bangga bermitra, ber-MOU dengan Nusantara, bekerja sama. Oke. Nah, di sini jika ribuan tahun yang lalu bangsa-bangsa dunia sudah sangat bangga menjadi bagian atau dalam hubungan internasional dengan bangsa Nusantara, masih pantaskah kita sebagai pewaris Nusantara malu untuk mengakui kemasyhuran leluhur Nusantara ini? Ini saya men-trigger ini karena kita harus menyadari bahwa kita ini adalah keturunan orang-orang yang luar biasa ya. Oke. Nah inilah saya punya program ini namanya Bangkit Nusantara. Saya start di Palembang, tapi ini Muara Takus dan lain-lain ini akan berkembang kemana-mana. Tapi ini startnya di sana. Tapi setelah ini kita akan paralel dengan Muara Takus. Karena saya punya program itu saatnya Nusantara Bangkit itu ada 3 yang saya lihat di Palembang itu. Artinya nanti Muara Takus pun bisa melihat potensi-potensi apa, atau Kampar itu melihat potensi-potensi apa yang bisa kita eksplorasi, dan itu kita akan kerjakan. Jadi di sini yang saya lihat di Palembang itu adalah songket Palembang. Songket Palembang ini adalah ratu segala kain. Ini yang asli, songket yang asli itu paling murah, harganya 200 juta. Betul-betul mempunyai nilai currency dengan harga yang premium. Jadi sekarang orang bahkan sampai 1 miliar harganya. Nah sekarang ini sudah punah, sudah hilang, sudah tidak ada lagi yang memproduksi. Karena pertama sumbernya yang tidak ada, tidak ditemukan, kemudian mengerjakannya cukup lama, waktunya 3 bulan, harganya mahal, pembelinya sedikit jadi. Nah di sini kita akan kembalikan lagi di songket Palembang. Saya sudah dapat resources yang saya sudah dapat, sumber dari benang emas itu saya sudah tahu. Kemudian channel distribusi juga saya sudah siapkan. Seluruh raja-raja Nusantara, raja-raja Melayu akan order, akan menggunakan songket Palembang. Tinggal nanti motif yang mereka berikan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengangkat jejak luhur peradaban bangsa ini. Salah satunya dari songket. Kemudian Musitur kita angkat lagi menjadi satu seperti Venesia dari timur, di mana di situ poros maritim, tempat terjadi transaksi, tempat terjadi bisnis, eksplorasi daripada kehidupan air tawar dan lain-lain, ikan air tawar dan lain-lain. Jadi di sini adalah semua kota, semua negara yang dilintasi sungai kita adalah destinasi wisata. Kenapa kita tidak kembangkan? Di Pekanbaru juga ada Sungai Siak, sungai terdalam. Ini Sungai Musi, sungai terlebar. Inilah potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di destinasi wisata. Dan yang 3 di Palembang itu saya akan selusuri jejak Sriwijaya. Alhamdulillah malam ini juga hadir Pak senior saya Pak Ahmad Junaidi. Mereka adalah penulis tentang sejarah-sejarah Nusantara dan Sriwijaya. Bahkan beliau membuat film-film pendek dan drama. Tapi saya akan memulai dengan satu film dengan judul Ancestor Malais Palembang. Ini 13 tahun yang lalu Pak Datuk Ramli, saya sudah share, saya sudah bagi-bagi flyer di Kuala Lumpur, di Johor, bahkan di Pinang ya, bahwa leluhur bangsa Melayu itu adalah Palembang. Memang ada perdebatan, tapi banyak orang-orang Malaysia rata-rata mengakui, dan saya sempat di sidang pada waktu itu dan mereka meyakini bahwa ini benar dari kisahnya para Meswara. Oke, itulah yang ingin sedikit mukadimah yang akan saya sampaikan. Kemarin tanggal 18 kita ada pertemuan pendalaman tentang materi throwback history. Jadi kita membentuk satu kesepakatan dengan output itu ada beberapa tim yang akan dibentuk nanti untuk mengemas satu produk pariwisata ini. Pertama adalah tim peneliti,
kemudian tim ekspedisi dan explorer, dan yang ketiga adalah tim presentator yang akan mempresentasikan dari hasil semua itu. Akan kita bikin dalam satu situasi scientific event atau simposium dan seminar dan lain-lain. Kemudian tim promosi, bagaimana kita menyampaikan ini semua ke halayak, bahwa temuan atau penelitian yang dilakukan oleh tim-tim ahli ini harus disampaikan. Dan adalah kita membentuk nanti tim guiding untuk tour guide. Mungkin sekarang sudah ada di setiap kabupaten sudah ada himpunan pramu wisata Indonesia. Itu yang nanti kita akan bisa kerjasama dan kita akan isi informasi-informasi narasi yang kita miliki. Kemudian ini singkat aja kita akan bentuk tim, ya ini kita ada 4C yang harus kita bentuk, yang harus kita miliki. Pertama kompetensi, kemudian komunikasi, koordinasi, dan kita berkolaborasi. Jadi tim ini nanti di setiap provinsi akan ada, tujuannya untuk mengeksplorasi potensi wisata yang ada di daerah masing-masing, khususnya peninggalan sejarah, budaya, dan jejak luhur peradaban bangsa itu. Jadi ini akan menjadi satu produk pariwisata yang akan kita jual nanti ke mancanegara. Oke. Selama ini kita menyadari bahwa masyarakat kita ini menjadi konsumen, menjadi sasaran tembak, sasaran target market masyarakat dunia. Bahkan kita pun menjadi manut-manut aja. Makanya sejarah kita dipelintir orang, kita diam. Kita nerima pelajaran-pelajaran yang dari mainstream tadi dikatakan. Akhirnya kita mengakui karena kita tidak melakukan sesuatu. Kita cuma menunggu penelitian, dan penelitian mungkin itu dimanipulasi sama kolonial waktu itu. Jadi kita meyakini, sampai sekarang kita meyakini bahwa itu adalah benar dan mainstream. Ternyata dalam penelitian terakhir yang dilakukan beberapa tadi seperti Pak Budi Yono, kemudian Prof. Santo Sabah, itu membuktikan berita yang lain. Bahkan testimoni yang disampaikan di Bali tadi kita melihat bagaimana bukan India itu bukan India yang mewarnai Bali, bahkan Indonesia, justru di Indonesia lah yang mewarnai semua. Jadi kita ini roh bangsa itu adalah Melayu, Nusantara dan Melayu. Baru etnis-etnisnya itu yang ada tersebar di seluruh. Oke? Nah, kita jadi bukan produsen kita ini. Jadi kalau kita mau mewarnai, kita harus menjadi produsen. Kita yang menentukan, kita yang memberi pemasukan, sehingga kita mampu untuk mewarnai. Jadi permasalahan selanjutnya adalah ketika kita bisa membuat satu produk, memproduksi satu produk, tapi bagaimana kita mendistribusikan produk hasil karya kita? Bagaimana produk kita ini bisa diterima masyarakat? Bagaimana produk ini menjadi sesuatu? Nah, ini butuh orang-orang muda, butuh anak-anak yang sekarang milenial, ya. Bagaimana dia akan menulis, bagaimana dia meliterasi, bagaimana dia menarasi, bagaimana dia membuat storytelling. Inilah yang kita butuhkan. Jadi di sini memang ada beberapa poin yang harus kita libatkan. Pertama, akademisi, orang-orang yang terpelajar di sini yang akan menjadi konseptor. Kemudian bisnismen, orang-orang pelaku usaha, terutama di sektor pariwisata dan industri hospitality, bisa hotel, bisa rumah makan dan lain-lain, akan menjadi pemikat dari semuanya. Kemudian komunitas inilah yang akan menjadi penyampai ke mana-mana nanti dia, dari kelompok dia juga akan terlibat. Dan peran pemerintah sangat penting di sini. Jadi kita tidak bisa melupakan pemerintah karena regulasi dia ada di dia. Jadi ketika kita bikin sesuatu, kita bikin muara takus atau mungkin Kampar ini menjadi satu objek wisata yang menarik, sementara pemerintah tidak ada terlibat, pemerintah tidak peduli atau cuek aja, agak susah. Jadi karena ini begitu terjadinya arus wisatawan datang ke Kampar atau ke Muara Takus, itu akan terjadi spending money yang begitu banyak. Pemerintah akan mendapatkan PAD yang luar biasa.
kita tahu pariwisata ini adalah industri yang sangat-sangat profitable. Dia itu high profit tapi low cost. Cuma merawat aja kita, karena barang yang dia ambil, kalau kita berbisnis atau kita bermarketing di pariwisatanya agak beda. Kalau kita jual durian, orang beli durian dibawa pulang atau dibawa pergi, atau jual pakaian begitu. Tapi marketing daripada pariwisata juga, mereka punya duit datang ke sini, datang ke tempat kita, dia nikmati, tidak boleh bawa pulang. Artinya kan kita low cost di situ kan. Yang akan terjadi adalah high profit. Pemerintah harus berperan aktif di sini. Bahkan regulasi itu yang menentukan. Kalau kita lihat pengalaman di beberapa negara ya, ketika kita membawa satu grup tour misalnya ke Kairo kita diharuskan hadir datang ke National Museum di Kairo. Kita bisa melihat di situ mayatnya atau muminya si Fir'aun. Atau mungkin kita di Vietnam harus melihat si mayatnya, ada satu petung yang dan itu diwajibkan sama pemerintah. Kalau kita tidak hadir ke sana, kita akan dikena denda. Sama seperti di Bangkok juga kita melihat Ramayana gitu ya. Di Beijing kita melihat Kung Fu Show dan lain-lain. Kita tidak pergi, tidak apa-apa, tapi dia denda. Yang dicas itu adalah travel agent-nya. Nah, travel agent kan nggak mau dibebani, jadi ada misalnya ada 30 peserta tamu atau wisatawan itu yang dibebani. Jadi patunganlah mereka sehingga tidak bisa ke sana, tidak hadir ke situ. Jadi ada regulasi yang begitu yang akan membuat ini betul-betul menjadi menarik. Berarti kan sudah mulai ada itu, misalnya di Batu Bulan itu kan bagaimana orang pada tari jangir dan lain-lain, dan itu menarik, orang-orang bule itu sangat suka. Dan yang terakhir yang paling penting ini media. Media ini adalah trompet kita, dia sebagai katalisator yang akan men-share semua. Alhamdulillah Pak, pada malam ini ada Pak Arif di sini dari Persatuan Wartawan Indonesia Kampar. Mudah-mudahan ada beberapa media yang di bawah PBI itu bisa mempublikasi kita punya pertemuan ini ya, untuk sekalian peliputan. Tadi juga ada Pak Aulia tadi. Nanti kita akan libatkan media-media lain. Saya juga ada link di 250 media online seluruh Indonesia. Itu juga kita akan kasih, nanti ada press release-nya, nanti kita akan share. Jadi ini jangan kita setengah-setengah, artinya kita harus kembangkan semua minimal Indonesia. Bahkan internasional harus tahu bahwa peradaban kita ini jauh lebih tinggi dari peradaban negara lain manapun. Oke. Nah, tim promosi di sini kami akan melakukan bagaimana dari hasil penelitian, dari hasil temuan yang ada itu kita packaging, kita kemas. Bagaimana Muara Takus itu kita kemas menjadi satu destinasi wisata. Apa yang kita harus siapkan? Jadi setelah kita packing, kita mungkin dari Pekanbaru sampai ke Kampar, dalam perjalanan itu 3 jam itu berhenti di mana, makan di mana, membeli souvenir di mana, orang istirahat di mana, itu jadi satu itinerary produk. Dan kita packing, begitu kita packing menarik, kita kasih nama, kita kasih label. Muara Takus misalnya adalah pusat peradaban dunia. Kita label begitu, atau mungkin Muara Takus adalah universitas tertua di dunia atau salah satu tertua di dunia. Nggak apa-apa kita klaim begitu. Nanti orang kan bertanya, penasaran orang kan. Dengan penasaran itulah yang akan membuat orang pengen tahu dan itu akan menjadi ramai. Kalaupun ada terjadi perdebatan atau terjadi pertengkaran di situ, kita siap panggung untuk mereka bertengkar, berdebatlah di situ atau berdialog bahasa halusnya. Kita terima itu semua dan itu akan mendatangkan wisatawan. Oke. Kemudian setelah kita label, barulah kita branding. Produk ini bagaimana kita branding? Kita kemas, kita viralkan, kita sampaikan kemana-mana. Dan setelah itu baru kita marketing. Semua orang bisa melakukan marketing. Kita bisa menjualnya. Bisa di marketing, bisa lewat marketing one on one dan lain-lain, masih banyak lah yang harus kita lakukan ya, untuk ini supaya kita bisa betul-betul produk ini diketahui banyak orang dan dinikmatin orang akan hadir, orang akan melihat. Dan itu akan hadirnya orang-orang itu akan menghidupkan industri pariwisata yang ada di situ, bahkan UMKM akan semua berjaya.
UMKM, industri kreatif semua akan menjadi bagian rezeki di situ. Dan tadi setelah di packaging, di labeling, di marketing, di branding dalam bentuk paket tour. Kita ada namanya paket tour, kita bikin paket tour. Jadi kenapa harus tourism? Kenapa harus pariwisata? Karena pariwisata ini seperti Pak Arif tadi bilang adalah lokomotif. Dia adalah lokomotif ekonomi. Dia adalah leading sector. Ketika dia ini macet sekarang dengan adanya pandemi, semua total rontok. Hotel, restoran tutup, artinya petani tidak bisa jual dia punya hasil pertaniannya, hasil perkebunan busuk di kebun, para nelayan tidak bisa jual dia punya tangkapan, hasil tangkapan, para peternak telurnya busuk di kandang, bahkan ayamnya sudah over kapasitas, sehingga semuanya rontok. Tidak ada yang bisa menyerap pasar ini tadi. Kenapa? Karena pariwisata mati. Jadi ketika pas pariwisata yang hidup, misalnya di Kampar atau mungkin di Muara Takus atau di mana lah, yang ada seperti Bali juga sekarang kan menjadi lesu lunglai dia, karena dia tidak bisa pariwisatanya ditutup. Baru kemarin dibuka dan itu masih persyaratan dengan adanya karantina dan lain-lain. Jadi kenapa kita melihat ini pariwisatanya adalah satu sasaran yang paling akhir kita di ujung tadi dikatakan adalah industri hilirnya adalah pariwisata, karena inilah yang akan mempopulerkan kita semua. Orang begitu sudah datang, dia akan berbicara di mana-mana. Nah, jadi kita harus senantiasa menghadirkan inovasi baru di sini. Inovasi inilah yang dibutuhkan untuk bagaimana satu produk bisa berkembang. Jadi agar kita bisa mendapat atau meningkatkan perayaan pasar wisata dunia. Bagaimana orang dari luar negeri kita hadirkan ke Indonesia. Nah, kita punya anak-anak remaja, kita punya milenial, anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA itu adalah target kita untuk menjadi mereka akan kita jadikan marketer, bahkan hidden marketer. Mereka akan hadir ke suatu tempat, kita nanti buka di situ dalam satu program yang menarik sehingga mereka akan datang. Jadi guna untuk berkunjungnya ke Indonesia. Jadi orang dari luar itu bisa dari luar negeri, bisa dari luar pulau, bisa luar kota atau luar kabupaten, dia datanglah ke kita. Jangan kita membawa orang dari kita keluar. Ketika kita keluar, berarti kita belanjanya dolar dengan rupiah, dengan IDR akan turun. Tapi ketika kita orang datang ke Indonesia, orang belanja rupiah, cari orang IDR. Begitu IDR ini naik, banyak dicari orang, dia naik. Artinya ekonomi secara nasional kita akan meningkat. Jadi dampaknya luar biasa sekali. Nah, potensi yang ada khususnya di Muara Takus ya, saya melihat ada 4 atau 5 potensi yang bisa kita kembangkan. Pertama, wisata budaya, di situ jelas budayanya akan kita gali bagaimana proses terjadinya ini tadi mulai dari pembelajaran, mulai dari budaya dan lain-lain, mulai dari pusat peradaban dan lain-lain, ini adalah budaya, jadi kultur tourism. Kemudian adventure tourism, orang dari Muara Takus, dari Pekanbaru kan 3 jam itu menjadi adventure. Bahkan di sana kan bisa aja menuju ke lokasi kita kasih jeep, kasih apa kayak gitu ya, atau mungkin motor trabas atau trail gitu kan. Jadi pada titik tertentu mereka menuju ke sana dengan program yang lain. Jadi ini adalah adventure. Orang ini banyak yang punya penikmat. Jadi dan mereka rata-rata yang ini sudah uang dia sudah tidak dihitung lagi ke penikmat adventure tourism. Nah kemudian wisata pendidikan. Bagaimana kita mengemas Muara Takus ini kita targetkan ke seluruh anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Bekerja samalah dengan dinas pendidikan setempat atau dengan perguruan tinggi setempat, tapi kita harus punya modul. Bagaimana kita membuat modul sehingga anak-anak itu datang ke sana, itu menjadi mulok. Nah, kenapa kita targetkan anak-anak? Karena anak-anak inilah yang akan menyebar. Nanti begitu dia datang, ada di satu titik dia tuh selfie. Ketika dia selfie, nggak simpen itu pasti di-share ke teman dia, kemana-mana dia share. Itulah yang namanya hidden marketer.
Jadi anak-anak ini kita, selain kita bekali pengetahuan tentang Muara Takus, dia juga akan menjadi senjata kita untuk menerobos dunia lain. Jadi dalam hal ini kita mempunyai peran dan memberikan arti bagi pemerintah setempat dan mencerdaskan anak bangsa. Jadi ketika anak-anak ini nanti sudah tamat SMA atau tamat perguruan tinggi, dia kerja di luar negeri atau dia kerja di kota besar, dia akan fasih membicarakan tentang Muara Takus. Jadi dia punya stok knowledge untuk itu. Dan dia bangga. Nah sekarang coba kita introspeksi, apakah mereka anak-anak Kampar itu tahu tentang Muara Takus? Apakah mereka paham tentang bahwa di situ pernah terjadi pusat pendidikan dunia? Bahwa di situ literasi kita itu sudah ada. Tadi dikatakan bahwa orang dari Muara Takus kirim surat ke Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Berarti mereka udah bisa baca tulis. Berarti ini orang-orang hebat kita ini. Itu yang harus kita eksplorasi. Disitulah harus bangkitnya kita. Kemudian wisata alam, nature, bisa jelas lah di situ di sekitar itu pasti ada indahnya alam di situ, apalagi di atas gunung ya. Kemudian heritage jelas di situ adalah bangunan-bangunan tua, dan itu ada WHO juga udah support atau UNESCO juga akan memperhatikan kalau kita eksplorasi ini besar-besaran. Nah, dampaknya adalah industri kreatif di sekitar itu atau UMKM itu terlibat. Jadi dia akan menikmati rezeki. Di situ bayangin orang ke sana tuh mau minum satu gelas air mineral berapa harganya sudah bisa naik, bukan lagi 300 bisa jadi 700, 1000. Bahkan makanan-makanan tradisional akan muncul. Nanti kearifan lokal akan muncul semua di situ. Yang selama ini diabaikan. Ada budaya apa nanti kita bisa share di situ ya. Nah, jadi ini adalah peluang bagi kita untuk membuat sesuatu dari hasil temuan ini, hasil penelitian itu kalau tidak dikemas, kalau tidak kita bikin suatu produk itu akan selesai begitu saja. Entah generasi mana nanti yang bacanya. Ada, karena sekarang kan masyarakat kita ini minat bacanya kurang. Makanya ada kampung-kampung literasi sekarang dibangun. Itu yang harus kita kerjasamakan nanti. Jadi melalui kebersamaan, nanti kita akan bangun sinergisitas. Mulai dari PHRI, PHI, kemudian dari kampung-kampung literasi, dari para media, orang-orang perpustakaan, kita bangkitkan mereka untuk membuat satu literasi tentang Muara Takus. Bikin satu storytelling yang akan menarik sehingga orang akan berduyun-duyun datang. Jadi perlu sinergi serta disinilah untuk memberikan kontribusi pemikiran. Jadi kita jangan simpan kepintaran kita, jangan simpan untuk kita sendiri, kita share, kita membuat sesuatu sehingga orang-orang akan paham tentang apa yang kita tulis. Kemudian juga langkah-langkah dalam membuat inovasi produk. Nah ini nanti ada teman-teman travel agent di seluruh Indonesia. Saat itu ada di 29 provinsi. Kita punya DPD, ketua DPD. Memang ada 34 provinsi Indonesia, tapi ada 29 karena beberapa provinsi kita jadiin satu. Seperti Papua cuma ada satu. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara kita jadiin satu. Yang begitu jadi sebetulnya kita sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi nanti akan bekerja sama dengan teman-teman yang ada di daerah, setiap provinsi, bahkan di kabupaten kota itu ada divisi. Jadi inilah bagaimana kita membuat satu narasi, literasi, dan storytelling. Kekuatan kita itu adalah kita ini orangnya suka mendongeng, suka berpantun, tapi tidak menulis kan. Bagaimana itu dongeng pantun itu ditulis menjadi satu kisah cerita atau storytelling. Jadi menceritakan tentang sejarah sehingga orang akan penasaran. Bayangin aja kalau seperti halnya di Malaysia, Langkawi dia cerita dalam bentuk storytelling. Atau dia bikin satu program untuk wisata kesehatan di Penang di mana-mana. Itulah yang dia lakukan. Tadi juga saya ceritakan bagaimana orang Beijing menjual kuburan Ming. Ming Tong itu menjadi satu destinasi. Orang datang berduyun-duyun. Karena orang pintar menulis. Pohon besar di Jepang itu dikasih di cerita-cerita, wah itu tinggalannya ini yang nanamnya itu. Akhirnya menjadi menarik. Orang penasaran datang. Begitu pun seperti di Padang ada Simalin Kundang. Bagaimana Simalin Kundang bisa dikemas menjadi satu produk sehingga orang datang. Hal-hal ini yang kita lupa bahwa
kita ini sebetulnya orang suka lisannya jago ya, karena apalagi negeri Melayu itu pantunnya jago-jago. Cuma menulisnya yang belum ya. Ya mulai dari kita lah, kita akan memulai, karena nanti akan menjadi satu produk yang menarik. Jadi yang kita persiapkan adalah channel distribusi. Setelah itu terjadi semua, bagaimana kita akan menyampaikan ini, mendistribusikan kita punya hasil karya ini, baik dari secara online maupun offline. Kalau ini sebaiknya kita bikin dalam bentuk satu scientific event, bisa dalam bentuk marketing through meeting, kumpulin orang, kita akan berbicara dalam meeting itu berbicara marketing tentang produk kita, kemudian kita bicara satu-satu dengan orang, ini loh bahwa ini Muara Takus ini, semua masyarakat di sekitar Muara Takus itu harus masuk di sini, harus jago ya. Jadi kita butuh orang yang untuk populer, untuk menyampaikan semua pengetahuan untuk masyarakat di sana. Kita bikin round table diskusi, kita bikin fokus grup diskusi tentang itu. Jadi kita bikin ramai kan, kita buat dalam satu bentuk yang scientific ya, dalam bentuk ilmiah, seminar maupun simposium. Jadi inilah orang sekarang kan udah melek, orang-orang ini kan udah pintar semua, jadi tidak bisa kita berdongeng aja ya, tapi kita bikin dalam satu bentuk kemasan dalam bentuk ilmiah. Jadi ada gagah orang datang ke hotel, datang melihat, mendengar kita-kita yang luar biasa ini. Jadi boleh kita nanti akan siapkan jelajah negeriku, karena kita dari Asati sudah punya program jelajah negeriku, itu jalan-jalan ala Asati secara virtual. Setelah ini kita akan offline, tapi untuk Muara Takus kita bisa bikin nanti bagaimana ini kita kemas untuk kita buat dalam bentuk program webinar ya. Jadi itu akan di-share, akan kita audiens kita yang hadir baik dari negara-negara luar maupun Indonesia akan melihat semua di situ. Nah nanti tolong teman-teman di daerah, terutama di Pekampar tadi, siapkan narasumber. Apakah nanti pemuka agama, pemuka adat, pemuka masyarakat, kemudian pemerintah setempat, baik dari gubernur, ketua DPR, dia harus bicara di situ. Jadi jangan dia mewakilkan lagi lah urusan-urusan begini. Ini kan urusan masa depan. Ini adalah legacy yang harus dia tinggalkan, bukan cuma untuk 5 tahun di pejabat. Karena ini akan dikenang selama-lamanya. Ya. Jadi dia akan bicara nanti mulai gubernur atau mungkin wali kota atau bupati di situ, ketua DPR. DPR kan pemutus nanti untuk keuangan dan lain-lain. Kemudian dari ketua PHRI mungkin ada wartawan di situ menjadi moderator, Bang Arif nanti bisa jadi moderator, nanti tour guide akan bicara di sana, pemilik hotel akan bicara, restoran akan bicara di situ. Nah, jadi itu kita buat nanti dalam bentuk webinar ya. Setelah itu kita bikin pump trip. Bagaimana ini kita hadirkan orang ke Kampar. Jadi kalau kita mau cuma cerita aja kan orang nggak paham. Hadirkan mereka ke Kampar. Kita undang. Nanti kita bikin program namanya Family Initiation Trip. Kita siapkan potensi-potensi objek-objek wisata, mereka hadir ke sana dan lihat langsung, sehingga mereka pulang nanti buat produk, pulang nanti dia cerita, pulang nanti dia akan menyampaikan kepada siapapun bahwa di situ ada tempat-tempat objek wisata yang ada. Selanjutnya ini program pemerintah ya, nanti pemerintah bagaimana kita inisiasi, Pak Arif nanti bisa inisiasi, bikin pump trip, bagaimana caranya nanti kontak saya. Kemudian rata-rata mereka udah paham ya, tapi di Kampar saya belum pernah dengar ada pump trip di Kampar. Kemudian sales promotion, bagaimana dia mempromosikan produk ini nanti di luar daerah ya, misalnya daerah direct flight daripada penerbangan atau dari laut, dari mana, itulah sasaran untuk sales promotion. Kalau pump trip itu biasanya kita datang ke situ, bupati yang menerima, nanti ada acara makan malam misalnya, ada bidang pangkat nanti di situ si bupati akan menyampaikan welcome speech, ya akan berbicara selamat datang bahwa kami ini begini diikutin dengan pertunjukan budaya. Jadi itu yang kita harapkan ke depan, bahwa ini contoh yang sudah kita lakukan. Ini ada di Maratua ya, ada di Derawan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Kita bikin acara ini Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Itu ada dari kementerian juga hadir di sini, Menteri Pariwisata, Menteri Marves, ya, pemilik
Maratua Resort dan lain-lain ya di sini. Di sini kemudian Raja Ampat juga kita sudah pernah angkat di sini dari Kementerian Deputi Bidang Promosi, dari Kadin sana ya, kemudian dan lain-lain dari Kepala Dinas dan lain-lain di sini hadir semua. Nah, kita bikin begini. Jadi di NTT kita bongkar itu, di sini ada Raja Ampuang. Pak Robi ini dia raja, dia sultan di Ampuang itu. Dia bicara tentang Ampuang, tentang apa yang ada peninggalan budaya dan lain-lain di sana. Ada bupati di sini, ada dari kementerian, kemudian dari kepala dinas. Kita hadirkan. Nah, ini contoh-contoh ini yang bisa kita lakukan. Ini terakhir kita bikin di Anambas. Anambas juga di sini ada bupati yang bicara, ada kementerian, dari kementerian ada hadir semua ini, ada terus dari kepala dinas, dari kadin juga bicara, tour guide juga bicara tentang Anambas. Jadi kita bikin Anambas ini menjadi wisata bahari berbasis Melayu, dan saya salah satu staf ahli di sana di Anambas. Jadi kita kembangkan bagaimana 255 pulau di Anambas ini menjadi satu potensi wisata yang luar biasa. Jadi apa potensi yang ada itu? Kita bikin ini, misalnya ada kompetisi gasing, international gasing competition. Itu hadirlah orang-orang dari mana. Cuma kesulitannya hotel nggak cukup di sana. Akhirnya orang pakai glamping, pakai camping ground. Bila perlu datangkan dengan angkatan laut kapal hadir di sana untuk menampung para wisatawan yang mau datang, para peserta kompetisi itu. Jadi yang hadir nanti orang-orang Melayu pada hadir semua. Di Nusantara itu kan bukan cuma Indonesia. Nusantara itu mulai dari Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, Pamani, Soklah, Yakla, itu sampai ke Kamala, Thailand, Kamboja, Vietnam, sampai ke Filipina. Jadi luas sekali Nusantara itu. Itu adalah dan mereka bangga menjadi Sriwijaya. Kita lihat bagaimana itu bandara di Bangkok. Apa yang dia pakai nama? Saparas Bumi. Itu adalah Suwana Dwipa. Mereka bangga. Nah, kita sendiri bagaimana? Itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih. Mungkin terlalu panjang saya menyampaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi semua. Terima kasih. Sukron, arigato, kapungka. Ini banyak sekali bahasa Kampar apa ya. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.